Kita sering mendengar kata motif ketika terdapat suatu pengungkapan perkara dan aparat penegak hukum berhasil menangkap pelakunya. Biasanya dalam konferensi pers selalu ditanyakan kepada pelaku apa motif pelaku melakukan dugaan tindak pidana tersebut. Sayangnya di antara kita masih banyak yang belum mengetahui apa itu motif. Bahkan ada pertanyaan, apakah motif sama dengan niat? Jawabannya tentu tidak. Motif tidak sama dengan niat. Lalu, apa yang dimaksud dengan motif? Mari kita simak ulasannya. Hampir semua pelaku dugaan tindak pidana di dalam dirinya ditemukan motif. Motif ketika bagaimana dia mau melakukan peristiwa tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan motif? Motif adalah dorongan jiwa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan di sini tentunya adalah perbuatan pidana. Sebagai contoh untuk saya tidak punya uang. Kemudian saya sudah bagaimana caranya saya ingin dapat uang secara instan misalnya. Lalu setelah saya nggak punya uang, dalam pikiran saya lalu muncullah niat untuk bagaimana saya bisa mendapatkan uang secara instan. Maka kemudian saya melakukan dugaan tindak pidana pencurian misalnya. Saya mencuri sepeda motor, lalu saya jual dan saya dapat uang. Itu adalah berawal dari motif. Jadi hampir seluruh tindak pidana itu berawal dari motif. Contoh lain adalah terkait dengan motif kekerasan misalnya. Saya mempunyai dendam kepada seseorang, lalu saya punya niat untuk bagaimana saya melampiaskan dendam saya tersebut sehingga saya melakukan kekerasan terhadap orang yang saya tuju. Baru-baru ini juga banyak sekali peristiwa-peristiwa dengan motif politik. Misalnya saling menjatuhkan antara orang-orang misalnya dengan pemerintah dan sebagainya. Apalagi sekarang lagi musim pilkada ya, saling menjatuhkan di media sosial. Itu adalah merupakan penjabaran dari motif. Jadi peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi itu hampir semuanya, bahkan boleh dikatakan semuanya itu berawal dari motif. Tadi dikatakan motif tidak sama dengan niat. Lalu apakah motif dengan niat itu ada korelasinya? Jelas ada. Berawal dari motif, kemudian saya mempunyai niat. Bagaimana cara saya melaksanakan atau menjabarkan motif itu? Misalnya tadi saya nggak punya uang, kemudian saya punya niat, aduh saya mencuri aja deh misalnya. Itu kan penjabaran dari motif. Jadi niat itu adalah merupakan penjabaran dari motif. Dalam klasifikasinya, Bonger membagi motif ke dalam 4 jenis kejahatan. Tadi ya, yang pertama adalah kejahatan ekonomi, yang kedua adalah kejahatan asusila, yang ketiga kejahatan terkait dengan kekerasan, dan yang keempat adalah kejahatan terkait dengan politik. Boleh dikatakan motif ekonomi, motif asusila, motif kekerasan, dan motif politik. Ini dalam pembagian yang besar ya. Lalu bagaimana korelasinya antara motif dengan perbuatan pidana itu sendiri? Kita jelaskan tahapan-tahapannya. Pertama, saya mempunyai motif. Kemudian saya jabarkan dengan niat. Bagaimana saya
menjalankan motif tersebut. Lalu setelah saya punya niat, saya barulah menjalankan apa yang sudah saya niatkan guna memenuhi motif tadi, yaitu dengan cara saya melaksanakan melalui jenis-jenis kesengajaan atau biasa disebut dengan dolus atau offset ya. Nanti kita akan bahas secara detail terkait dengan dolus atau offset dan kulpa ya, atau kealpaan. Misalnya begini, tadi saya contohkan motif dari pencurian ya, motif dari dugaan tindak pidana pencurian. Sekarang saya coba jelaskan motif dugaan tindak pidana penggelapan ya, misalnya sesuai dengan ketentuan pasal 372 KUHP, di mana tindak pidana penggelapan itu mensyaratkan cara berpindahnya barang dari yang punya barang kepada si pelaku tidak didahului oleh peristiwa pidana. Beda dengan penipuan ya, harus didahului oleh peristiwa pidana terlebih dahulu. Misalnya saya seorang sales, saya menerima barang dari perusahaan untuk dijual. Kemudian muncullah motif, saya nggak punya uang nih, gitu. Gimana caranya saya bisa mendapatkan uang sementara saya punya barang? Muncullah dari motif itu kemudian dijabarkan dengan niat. Kalau gitu barangnya saya jual aja nih, kan gitu nih. Tapi saya nggak setorin ke perusahaan. Itu baru niat. Kemudian dia dijabarkan, ya, dijabarkan dengan perbuatan, yaitu dengan unsur kesengajaan. Nanti kita bahas terkait kesengajaannya. Sehingga saya menjual barang-barang milik perusahaan tersebut, tetapi hasil penjualannya tidak saya setorkan kepada perusahaan. Itu merupakan salah satu peristiwa kejahatan, yaitu dugaan tindak pidana penggelapan yang pada mulanya berawal dari motif. Contoh lain dari motif politik misalnya, yang sekarang ini kan banyak sekali terjadi ya, gulingkan presiden misalnya, seperti itu kan, itu motif politik ya, makar gitu. Kemudian atau misalnya saat ini sedang musim pilkada juga, pemilihan kepala daerah, saya sebagai calon kepala daerah misalnya, kemudian saya menyuruh orang-orang saya untuk bagaimana bisa menjatuhkan calon saingan saya. Maka dibuatlah video-video di TikTok, video-video di YouTube ataupun media sosial lainnya, yang bagaimana caranya saya bisa menyerang atau menjatuhkan calon atau saingan saya dalam pilkada. Dibuatlah seolah-olah bahwa saingan saya itu tidak lebih baik dari saya, atau bahkan menjelek-jelekan lah, dituduh korupsi lah, dituduh jalan-jalan selama masa kepemimpinan dia, misalnya dia incumbent ya, selama masa kepemimpinan dia tidak diperbaiki dan segala macamnya, atau mungkin keluarganya tersandung kasus hukum dan sebagainya. Sehingga itu kan merupakan suatu kejahatan ya. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa motif adalah dorongan jiwa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Masih ada di dalam sanubari kita ya, di dalam benak kita nih, wah nih, motif saya harus punya uang, maka saya mencuri, maka saya menipu, maka saya melakukan penggelapan. Begitupun dengan motif kekerasan, saya punya dendam misalnya, maka saya punya niat bagaimana caranya untuk melampiaskan dendam saya tersebut. Oh, dengan cara begini, sehingga terjadilah kekerasan. Begitupun dengan motif sosial. Oh, ini bagus juga nih cewek nih misalnya, kan gitu. Kemudian saya bagaimana motifnya untuk melampiaskan atau menjabarkan motif saya itu dengan niat. Begitupun dengan motif politik ya, seperti penjabaran tadi. Jadi itu penjelasannya terkait dengan motif. Jadi satu tahap kita jabarkan dalam video TikTok ini, berawal dari motif, kemudian niat, kemudian offset atau dolus, nanti akan kita jabarkan di dalam video berikutnya. Demikian, terima kasih.